Shalom anak-anak, selamat pagi semuanya. Apa kabarnya di pagi hari ini? Ibu berharap semuanya kabarnya baik, semua kabarnya luar biasa, semua kabarnya adalah kabar yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Nah, untuk pagi hari ini sebelum belajar seperti biasanya kita ibadah terlebih dahulu. Nah, anak-anak ayo siapkan hatinya, siapkan seluruh keberadaan hidupnya untuk bisa memuji, memuliakan nama Tuhan pada pagi hari ini. Ayo semua sikap doa, kita mau menyanyikan lagu Bapa Engkau Sungguh Baik.
Benar ya Tuhan, Engkau Allah kami yang begitu mengasihi kami. Sungguh besar setiamu, selalu baru setiap pagi kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Terbukti di pagi hari ini kami boleh kembali ada sebagaimana kami ada di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, ini kami rindu untuk memuji memuliakan Tuhan lebih lagi. Untuk itu ke dalam tangan Tuhan kami menyerahkan ibadah kami. Tuhan yang boleh memberkati ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya, sehingga kami boleh diberkati lewat ibadah ini dan nama Tuhan juga boleh dimuliakan. Terima kasih ya Bapa, kami siap beribadah, kami siap memuji Tuhan lebih dan lebih lagi. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Semua kita yang siap memuji Tuhan, ayo kita katakan sama-sama, amin. Nah anak-anak, ayo kita lebih bersemangat lagi untuk memuji Tuhan. Ayo kita katakan, kasih sukacita damai sejahtera. Kasih sukacita damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Sekali lagi, kasih sukacita. Kasih sukacita damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Kita ulangi lagi dari awal, lebih semangat ya memuji Tuhan. Kasih sukacita damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Sekali lagi, kasih sukacita damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Katakan, inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Oke, puji nama Tuhan, haleluya. Biarlah Tuhan yang terus memimpin kehidupan kita ya. Kita dipenuhi oleh buah-buah Roh Kudus. Nah anak-anak, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, ayo kita menyanyikan lagu yang mengatakan Roh Kudus yang manis. Semuanya sikap doa ya. Buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya
kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan sebelumnya kita akan berdoa dipimpin oleh Bu Vero. Yuk anak-anak, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Engkau telah menolong kami dalam kami menaikkan puji-pujian kami pada pagi ini. Dan pada pagi ini Tuhan, kami meminta berkat-Mu, pertolongan-Mu, supaya kami dapat memahami firman Tuhan pada pagi ini dengan lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya anak-anak, sudah siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan? Yuk, Alkitabnya disiapkan dulu, yang belum disiapkan, yang belum ada disiapkan dulu. Ya anak-anak, sekarang tiba waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya Bu Vero mau tanya nih, apakah di antara anak-anak semua ada yang tidak pernah berbuat kesalahan? Ayo, ada apa enggak ya? Ada enggak nih kalau yang dimintain tolong papa mamahnya tidak cemberut? Ada enggak yang kalau ngerjain tugas, ngerjain catatan enggak pakai ngambek? Ada enggak yang enggak pernah iseng sama teman-temannya? Rasanya tidak ada ya? Ya, semua orang itu pernah berbuat kesalahan. Baik anak-anak, baik papa mama, bahkan Bu Vero juga pernah berbuat kesalahan. Bapak ibu guru di sekolahan juga pernah berbuat kesalahan. Nah, berbicara mengenai kesalahan, kita mau berbicara tentang seorang bapak yang pernah berbuat kesalahan. Dulu Tuhan pernah memintanya untuk pergi ke sebuah kota besar bernama Niniwe. Tetapi si bapak ini tidak patuh. Malah dia melarikan diri ke sebuah kota lain yang bernama Tarsis. Tahu nggak ayo anak-anak siapa nama bapak ini? Ya, betul banget. Namanya adalah Yunus. Apakah anak-anak ingat dulu karena tidak mematuhi perintah Tuhan, Bapak Yunus dimakan oleh seekor ikan besar. Tapi puji Tuhan, Tuhan masih melindunginya sehingga Bapak Yunus masih hidup. Nah, kita kan saat ini berbicara mengenai Bapak Yunus. Sekarang anak-anak buka Alkitabnya di kitab Yunus pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Bu Vero ulang ya. Yunus pasal 3 ayat 1 sampai dengan 10. Judulnya, orang berdosa pun Tuhan kasihi. Vero ulang. Judulnya, orang berdosa pun Tuhan kasihi. Nah, anak-anak, Yunus pasal 3 ini sama kisahnya, hampir sama dengan Yunus pasal 1, di mana Tuhan meminta Yunus untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan ke suatu kota. Nah, anak-anak, kota Niniwe ini adalah kota yang cukup besar. Di ayat ketiga ini lebih ditekankan lagi bahwa Niniwe adalah kota yang mengagumkan besarnya. Jadi benar-benar besar, benar-benar mengagumkan besarnya. Nah, anak-anak, singkat cerita, sekarang Tuhan memerintahkan Bapak Yunus untuk kedua kalinya. Seperti yang Bu Vero katakan tadi, perintahnya sama dengan yang dulu, yaitu untuk pergi ke kota Niniwe. Kota itu besar, penduduknya banyak, tetapi mereka suka melakukan kejahatan dan kekerasan. Nah, Tuhan ingin supaya Yunus pergi ke sana dan menyampaikan suatu nubuat. Coba anak-anak tahu nggak nubuat itu apa sih? Nubuat itu apa sih Bu Vero? Nah, nubuat adalah perkataan Tuhan tentang sesuatu yang akan terjadi di waktu yang akan datang. Nubuat yang harus disampaikan oleh Yunus kepada orang-orang Niniwe adalah bahwa 40 hari lagi Tuhan akan menghukum mereka atas segala kejahatannya. Bayangkan ada seseorang datang ke kota kalian dan berkata, Tuhan akan menghukum kota ini karena kalian jahat. Nah, tapi kasih Tuhan yang begitu besar kepada manusia
Tuhan akan menghukum kota Niniwe, tetapi masih memberi waktu 40 hari lagi. Itu artinya Tuhan masih memberi kesempatan bagi orang-orang Niniwe untuk bertobat, untuk berbalik dari segala perbuatannya yang jahat. Nah, lalu anak-anak tahu gak nih apa yang dilakukan oleh orang Niniwe setelah mendengar isi nubuat itu? Kira-kira mereka bakal ninggalin kotanya gak ya? Ternyata enggak. Kemudian kira-kira mereka marah gak ya sama Tuhan? Oh, ternyata enggak juga. Apakah mereka meminta supaya Yunus mencabut nubuatannya? Wah, ternyata enggak juga anak-anak. Melainkan mereka bersama-sama menunjukkan pertobatannya. Baik dari rajanya mau bertobat, maupun rakyatnya juga mau bertobat. Baik orang-orang dewasa maupun anak-anaknya. Mereka semua berpuasa, mengenakan kain kabung. Kain kabung itu di saat itu sejenis kain karung, sebagai tanda kalau mereka berkabung dan duduk bertabur abu. Nah, ini adalah cara orang-orang pada zaman itu, cara mereka pada waktu itu untuk menyatakan penyesalan di hadapan Tuhan dan keinginannya untuk bertobat. Ternyata bukan manusia saja yang berpuasa, bahkan binatang ternak mereka pun tidak boleh makan dan minum. Tuh, bayangkan anak-anak dalam satu kota, baik manusianya, masyarakatnya, dari raja sampai masyarakatnya, sampai ke hewan-hewannya nggak boleh makan, nggak boleh minum. Mereka berpuasa. Itu sebagai suatu ungkapan penyesalan di hadapan Tuhan. Nah, mereka ternyata bersungguh-sungguh untuk bertobat. Nah, Tuhan melihat semua itu. Tuhan melihat kesungguhan dari kota Niniwe. Oleh karena itu, Tuhan tidak jadi menghukum kota Niniwe. Tuhan itu sangat panjang sabar. Sabarnya tuh tidak terbatas anak-anak. Dia sangat mengasihi manusia berdosa. Walaupun orang-orang Niniwe sudah melakukan kejahatan, tetapi ketika mereka menyesal dan bertobat, Tuhan tidak menghukumnya. Tuhan menyayangi mereka sehingga tidak jadi melakukan nubuatannya. Tuhan tidak jadi menghukum. Nah, jika pada saat itu Tuhan pun begitu mengasihi kota Niniwe, demikian juga Tuhan sangat mengasihi kita anak-anak semua. Tuhan mengasihi anak-anak di rumah, Tuhan mengasihi orang tua kalian, mengasihi kakak adik kalian, mengasihi kakek nenek, om tante, bapak ibu guru di sekolahan juga. Nah, oleh karena itu, kalau kita melakukan kesalahan, apa yang harus kita perbuat? Yuk Bu Vero tanya lagi. Jika kita melakukan kesalahan, apa yang harus kita perbuat? Ya, kita belajar untuk meminta ampun kepada Tuhan, menyesal dan bertobat. Siapa yang dapat menyebutkan arti kata bertobat? Ayo, tadi bertobat apa ya kira-kira artinya? Ya, bertobat adalah berbalik dari perbuatan yang salah kepada jalan yang benar menurut firman Tuhan. Tuhan sangat sabar dan mengasihi kita yang mau sungguh-sungguh bertobat. Ingat ya, sungguh-sungguh bertobat. Bukan hari ini minta maaf, tapi besok diulangin. Hari ini, Tuhan ampuni aku, tapi besoknya diulangin lagi nakalnya. Itu namanya bukan bertobat, itu namanya kebiasaan, gak boleh. Nah, anak-anak, karena Tuhan sudah sangat mengasihi dan mengampuni kesalahan kita pun harus belajar untuk memaafkan kesalahan orang lain. Jika kita sudah dikasihi, sudah diampuni, lalu alasan kita untuk tidak mengasihi, untuk tidak mengampuni kesalahan orang lain apa? Tidak ada lagi. Nah, jika ada teman kalian yang pernah bersalah kepada kalian, bolehkah kalian mendendam? Boleh nggak dendam sama temannya? Nah, tentu saja tidak boleh. Tuhan yang Maha Pengasih dan Pengampun juga menghendaki agar kita mengasihi dan memaafkan mereka. Ya, jadi setuju ya anak-anak, kita mau sama-sama belajar. Jika melakukan kesalahan, kita apa tadi? Memohon ampun kepada Tuhan, bertobat, bertobatnya sungguh-sungguh.
Kemudian jika ada orang yang bersalah kepada kita, kita belajar untuk apa? Untuk mengasihi dan mengampuni kesalahannya. Oke anak-anak, amin untuk firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Baik anak-anak, demikianlah firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Bu Vero. Kita telah mendengarkan bagaimana kasih Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Nah, untuk menutup ibadah kita pada hari ini, sebelum kita berdoa, kita menyanyikan satu pujian yang mengatakan kasih pasti lemah lembut. Baik, kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih banyak buat kasih sayang Tuhan yang telah menyertai kami sehingga kami boleh beribadah, memuji, memuliakan Engkau ya Bapa. Terima kasih juga untuk kebenaran firman-Mu yang mengajarkan kami untuk terus memiliki kasih seperti Tuhan Yesus yang begitu mengasihi kami. Bapa, biarlah kami boleh melakukan setiap kebenaran firman-Mu setiap hari. Roh Kudus yang manis yang memampukan dan menolong kami. Tuhan Yesus, hari ini kami akan memulai kegiatan kami. Kami sebagai guru-guru Tuhan berkati. Kami sebagai anak-anak yang belajar di rumah juga Tuhan boleh memberkati mereka. Berikan semangat ya Bapa, berikan kepintaran, kecerdasan. Biarlah Tuhan yang boleh memberkati mereka. Hari ini mereka akan belajar dengan baik dan mereka boleh diberkati oleh Tuhan. Masa depan yang penuh pengharapan Tuhan boleh anugerahkan bagi mereka. Kesehatan juga anugerahkan, jauhkan dari segala sakit penyakit, dari segala hal yang tidak kami ingini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami terus juga berdoa buat orang tua yang ikut menolong, membimbing anak-anak yang ada. Tuhan boleh memberikan hikmat, Tuhan boleh memberikan kasih, kekuatan, bahkan kesabaran, kesehatan yang hanya dari Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami juga terus berdoa buat bangsa dan negara kami. Biarlah tangan kasih sayang Tuhan boleh menyertai bangsa kami. Pulihkan bangsa kami ya Bapa. Terlebih keadaan sekarang, Tuhan yang boleh menolong, Tuhan yang boleh membuka jalan. Biarlah masalah apapun yang ada di bangsa kami, Tuhan yang ikut campur tangan di dalamnya dan mendatangkan kebaikan. Terima kasih Bapa yang Maha Baik. Sepanjang hari ini kepada kami menyerahkan hidup kami, berkat jasmani dan rohani akan menjadi milik kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Semua kita yang percaya dan diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin.